Oke. Teman-teman, kita nanti batasi sampai jam 12. Ini masih jam setengah 12 kalau ada pertanyaan. Tapi ada pertanyaan ini titipan Mas Irfan dari teman-teman ngaji Posonan yang ada di Depok. Ini ada Mbak Tika bertanya lewat tadi, ini sebenarnya di live juga di Twitter gitu, ada 20 space ya Mas ya. Ada 20 atau sampai 25 orang yang ngikutin dan menitipkan pertanyaannya di grup. Ada Mbak Tika bertanya soal kira-kira jujur dengan diri sendiri ada hubungannya dengan tazkiyatun nafas tidak Mas? Kira-kira apa ya, usaha kita untuk mengenali diri sendiri itu juga bisa disamaartikan nih, mungkin ya kayak tadi ya, diformalkan dengan padanan-padanan yang selama ini kita dengar dari kajian-kajian tasawuf gitu. Apakah itu bisa disamakan gitu? Itu dari Mbak Tika. Mungkin ada teman-teman lagi yang bisa atau mau bertanya, boleh banget gitu sembari Mas Iwan juga saudutan. Ada nggak? Iya Mas, Mas maksudnya sego bro. Gitu, ada Mas, apa Mas Agus, Mas Abed? Enggak ya, oke. Ada lagi? Ada yang mau tanya? Enggak ada ya? Oke, enggak ada. Kalau enggak ada berarti saya mau apa ya? Saya mau tanya aja saya biar sembari menunggu. Gini Mas, sebenarnya yo kadang yo obrolan nang langgar. Apa ya? Saya tuh selalu gelisah soal gelisah soal konteks mungkin ini belum diantarkan juga, bisa memantik Mas Ivan untuk bercerita soal konteks di mana ilmu ini muncul gitu, sebagai pengantar untuk kemudian juga teman-teman tahu sosok apa ya Ki Ageng Sudiro Mataram dan bagaimana kemudian beliau sampai punya kesadaran kebutuhan untuk mempelajari rasanya pribadi gitu, sehingga saya pikir itu juga bisa menjadi prototipe contoh untuk diri kita masing-masing dalam menggali jangan nih awal mula Ki Ageng Sudiro Mataram itu kok sampai punya kebutuhan untuk mengenali dirinya sendiri itu opo gitu. Itu saya pikir penting ya teman-teman ya. Sepakat ya Uri. Untuk biar tadi kita dalam mengaktualkan atau mengimplementasikan di konteks hari ini juga bisa muncul kesadaran itu. Saya pikir itu sih Mas, untuk memantik lebih jauh cerita itu. Monggo Mas. Okay. Satu mungkin perlu saya kasih latar konteks kenapa Ki Ageng. Jadi sebenarnya kalau mau jujur ya, dari sejak ilmunya para wali sampai minimal sampai Ronggowarsito itu sebenarnya kalau kita peras, ini saya juga kebetulan mendalami manuskrip di tahun-tahun itu ya, di abad-abad itu sebenarnya kalau saya peras itu sebenarnya ilmu tentang melihat diri gitu. Jadi ilmu yang diajarkan oleh para wali itu sebenarnya ilmu tentang melihat diri sendiri. Nah cuma kemudian ilmu ini yang dulu kalau di tradisi tasawuf kan misalnya kita kenal sebagai apa ya, ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu man arufa nafsahu faqad arufa rabbahu. Jadi pengenalan realitas itu tidak mungkin tidak dimulai dari diri sendiri, karena realitas itu nanti bermakna realitasmu, realitas kita gitu. Jadi kenyataan itu nggak terbatas. Bagaimana kamu mengenalinya? Nggak bisa. Kamu harus menjadi, misalnya ginilah sederhana, semesta itu nggak terbatas. Di mana tengahnya? Bagaimana kita menetapkan tengahnya semesta? Masa kita mau ngukur dulu kan nggak bisa. Jadi kamu harus menetapkan dari awal mana tengahnya. Ya kamu. Gitu. Pancernya adalah kamu dalam mengenali kenyataan. Saya contohkan sederhana misalnya. Misalnya gini. Saya tanya misalnya, apakah kenyataan itu ada? Ini pertanyaan agak filosofis.
Apakah yang ada itu kelihatan? Misalnya gitu ya. Kita selalu melihat sesuatu yang kelihatan itu sebenarnya bukan yang ada. Misalnya begini, saya melihat itu yang saya bisa lihat ya cangkir, meja, gelas, piring, ini apa ini? Terus ini cagak gitu ya. Cagak yang ada, kopi, apa cangkir yang ada, gelas yang ada. Kan yang ada itu sesuatu yang menempel ke gelas kan, bahwa gelas ini ada gitu ya. Tapi kan yang ada itu sendiri nggak kelihatan kan, saya melihatnya hanya gelas. Yang saya sebut ini ada, ya kan? Jadi yang ada itu gelas, bukan yang ada, gitu kan? Ya kan, gitu. Loh, berarti kenapa gelas ini ada? Apakah karena gelas itu? Ayo, saya minta aja mikir. Jadi sebenarnya yang ada itu apa? Yang ada itu apa? Apakah gelas bisa menyadari keadaannya? Enggak bisa. Jadi fakta pertama yang sadar bahwa dia ada itu siapa? Kita, saya. Jadi gara-gara saya sadar bahwa saya itu ada, akhirnya dia jadi ada. Ya benar enggak? Jadi siapa penentu yang ada itu saya. Karena sayalah makhluk pertama yang menyadari keberadaan saya. Jadi enggak ada, itu mungkin hewan enggak punya kesadaran itu. Bahwa dia ada gitu. Ini fakta mendasar pertama. Ini kalau di teman-teman belajar René Descartes itu ya. Itu kayak gitu. Jadi karena saya menyadari saya itu ada, makanya ini kemudian jadi faktanya kemudian menjadi ada. Tadi kok lupa pertanyaannya saya. Konteks. Konteks ya. Nah, ilmu tentang mengenali diri sendiri tadi. Itu makanya nanti ada banyak nama. Adanya kadang disebut sebagai ilmu mulat sariro. Mulat itu melihat, sariro itu diri. Ada yang disebut juga mawas diri. Mawas itu mengawasi, diri ya diri. Kira-kira gitu. Nah ini tambah ini lagi, pangawikan pribadi. Jadi sebenarnya ini ilmu tentang melihat diri sendiri. Karena melihat diri sendiri itu adalah sumber dari seluruh kenyataan ini. Pancernya ada di kita sendiri. Kalau kamu gagal memahami ini, gagal memahami kenyataan ini. Nggak mungkin Anda berhasil. Karena kenyataan ini nggak bernilai sebenarnya. Siapa yang bernilai? Kita. Makanya kita nanti memaknai kenyataan ini selalu perspektifnya kita. Misalnya gini, sesuatu yang bernilai itu bernilai apa? Bernilai bagi kita, bukan bagi dirinya. Kenapa misalnya ada pohon tertentu yang nggak dirawat dan ada pohon tertentu yang kita rawat, kita besarkan, ya karena dia bernilai bagi kita. Yang lain kita abaikan, kira-kira gitu. Jadi sumber ini kenyataan itu akhirnya maknanya itu kita yang menempeli. Karena makna itu yang kita yang menempeli, makna itu akhirnya kita ciptakan dalam realitas mental kita dan itu yang kemudian mengombang-ambingkan kita maupun bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Sebenarnya begitu. Misalnya ginilah, satu nilai satu kasus misalnya apa ya? Misalnya ginilah. Misalnya saya mau ketemuan sama pacar gitu. Terus tahu-tahu tiba-tiba hujan. Akhirnya hujan tadi, jancuk dadak hujan bareng lah. Akhirnya tak nesoni kan. Hujannya saya marahin gitu. Akhirnya hujan itu bermakna bencana bagi saya gara-gara saya mau ketemu pacar, kira-kira gitu. Kenapa dia? Akhirnya maknanya negatif gara-gara dia menghalangi keinginan saya. Kira-kira gitu. Jadi makna hujan akhirnya di saat itu bencana bagi saya. Tapi di waktu yang bersamaan nanti orang lain beda maknanya. Pada saat itu juga petani itu girang-girang kayak wah alhamdulillah hujan.
Jadi satu fakta kenyataan objektif yang itu ditangkap oleh banyak orang itu dengan cara berbeda-beda. Gitu. Jadi akhirnya memberi makna terhadap kenyataan itu berbeda-beda. Akhirnya ada orang yang mengharap sesuatu atau benda tertentu, ada orang yang pengen menghindarinya, kira-kira gitu. Makanya nanti kalau teman-teman ini ya agak jeli gitu, apa yang membuat kita senang itu bukan sesuatu di luar diri kita, tapi gara-gara terpenuhinya keinginan yang ada di dalam diri kita, bukan sesuatu yang di luar kita. Paham Ra? Jadi gini, jadi sebenarnya yang membuat kita senang itu bukan sesuatu yang di luar kita, tapi sesuatu yang memenuhi pada keinginan terdalam kita. Jadi faktornya bukan di sana tapi di sini. Sama kayak kenapa Anda senang kepada perempuan cantik. Itu bukan fenomena di luarnya itu, tapi terpenuhinya keinginan yang di dalam kita karena dia memenuhi saya, kesenangan saya misalnya gitu. Jadi faktornya seluruhnya sebenarnya di sini. Jadi misalnya gini, anak kecil kamu kasih mobil coba, nanti dia nggak senang. Karena itu bukan keinginannya. Jadi apa ya? Jadi kayak gitu. Jadi yang membuat kamu senang itu bukan sesuatu yang, bukan benda, bukan sesuatu yang di luar dirimu, tapi terpenuhinya keinginanmu. Nah kebetulan kamu pas, nah masalahnya sekarang sudah ada barang bernama uang. Ini alat tukar yang bisa ditukarkan ke apapun. Sehingga akhirnya dia bisa disukai oleh siapapun. Karena nanti dia bisa saya konversi ke keinginan saya. Kalau pokoknya uang dulu ginilah, nanti kalau aku pengen apa, tinggal pakai ini gitu loh. Nah ini sumber masalah. Dulu mungkin belum ada uang. Sekarang uang ini benar-benar benda yang benar-benar bisa men-shortcut seluruhnya ini jadi satu gumpalan ini. Yang ini bisa memenuhi kebutuhan. Makanya sekarang ini sumber masalahnya ini. Wah, gue wes ngeri, wes angel gue. Makanya kalau ada orang kok jadi gini. Jadi makanya kalau uang itu bisa membahagiakan kita, kok ada orang yang kaya dan tidak bahagia. Sederhana. Jadi pasti bukan. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa memenuhi kita itu gara-gara benda di luar, tapi sebenarnya dia memenuhi sesuatu yang di dalam ini. Makanya nanti pembagiannya sederhana. Nanti ada yang namanya kebutuhan pikiran, kebutuhan jiwa, keinginan jiwa, kebutuhan pikiran, sama keinginan raga. Nanti pilah-pilah. Kalau nggak dipilah gitu nanti kamu bingung. Jadi misalnya gini, saya ini, kebahagiaan itu apa? Keinginan apa? Keinginan jiwa. Apakah keinginan jiwa bisa dipenuhi oleh materi? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi orang nanti salah-salah. Apakah keinginannya pikiran itu apa? Saya pengen tanya. Nah, kayak ada ini sendiri. Nanti kita bahas di sana di bab berikutnya. Jadi kayak gitu. Sebenarnya hanya, nah cuma nanti di belakangan itu kemudian dikacau-kacaukan, diputer-puter. Jadi seolah-olah keinginan, jadi misalnya kalau saya bisa dapat jabatan ini nanti dengan sendirinya punya uang, dengan sendirinya punya kekuasaan. Kalau saya dapat kekuasaan misalnya, saya pasti dihargai, pasti banyak uangnya gitu. Jadi kayak campur-campur, diaduk-aduk gitu. Sehingga itu semakin membuat kita ini, kenyataan ini tambah ngawur, semena kenyataan yang kita ciptakan tadi. Sehingga orang itu sampai saking pengen dihargainya, itu berusaha keras untuk berjuang, ngikuti kanan kirinya agar dia mencapai posisi tertentu, agar dihargai. Padahal dihargai itu gampang. Kalau kamu bisa menghargai orang lain, kamu akan kembali dihargai. Nggak ada syaratnya sebenarnya. Tapi kamu nanti berjuang keras untuk
dia di posisi tertentu agar dihargai. Karena kamu mengandaikan ada sesuatu di luar dirimu yang bisa ini membuat kamu dihargai dan lain sebagainya gitu. Jadi gitu ya. Nah, konteksnya mawas diri tadi pengawikan pribadi. Nah, dulu di zaman lama ilmu-ilmu ini berbicara dalam kerangka normatif. Ilmu tasawuf itu salah satunya kerangkanya normatif. Kamu harus gini, harus gini, harus gini, harus gini, harus gini agar tercapai kondisi ini. Nah, Ki Ageng itu hidup di masa apa ya? Di masa kebudayaan Jawa, Jawa Islam, tinggalan Jawa Islam, ilmu lama, itu jatuh ke titik dekadensinya. Ilmu Jawa itu tinggal klenik itu, tinggal ngutuki keris. Keilmuan kemanusiaannya melihat dirinya sudah tidak lagi terjangkau oleh masyarakat karena mempersyaratkan laku-laku yang sangat berat. Dan itu apalagi kita memang dijajah oleh kolonialisme ya. Akhirnya itu ilmu itu kabur dan akhirnya Ki Ageng kemudian merumuskan keilmuan yang visinya itu seperti ilmu lama tapi pakai metodologi baru. Bukan metode normatif, tapi pakai metode yang objektif. Memakai karakter-karakter yang objektif untuk mengenali kedirian kita, kira-kira gitu. Makanya metode, tapi nanti kesimpulannya persis sama. Keadaan yang ingin dicapai itu nyaris sama. Bahkan istilah-istilah yang lama dia pakai. Misalnya begini. Ada yang kalau di keilmuan lama Jawa Islam itu ada misalnya nanti kalau kamu sudah laku macam-macam itu sampai pada titik namanya yang disebut sebagai kahanan jati misalnya. Keadaan sejati yang jernih, terang gitu ya. Nah, di sini juga ada kahanan jati tapi pengertiannya yang simpel-simpel. Yang itu bisa dicapai asal kamu tekun meneliti rasamu sendiri, keinginanmu sendiri, tindakanmu sendiri gitu. Nanti akan sampai sana sendiri. Tanpa kamu harus poso, tanpa kamu harus mutih, tanpa kamu harus kungkum di tengah. Nah kira-kira gitu. Nah ini memudahkan dengan teknik yang menurut Ki Ageng cukup bisa dipertanggungjawabkan yang akan mengantarkanmu ke sana. Tapi nanti setelah saya takar-takar ini juga tidak kalah sulitnya. Walaupun tidak ada lakunya. Karena lakunya itu benar-benar harus jujur terhadap diri sendiri. Itu beratnya, rata-rata nggak kuat. Karena nanti ketemunya negatif terus itu. Ketemunya negatif terus. Nah orang belum siap. Saya itu, ini saya cerita ya. Dulu saya itu pernah, dan ini menyelamatkan pernikahan saya. Tenanan ya aku cerita. Itu benar. Itu benar-benar bisa ini. Saya praktekkan minute by minute itu. Itu konangan semuanya. Kalau konangan itu rasanya mak jegagi tenanan. Ngene rasanya. Dulu misalnya saya awal-awal nikah ya. Itu kalau ke rumah moro tua itu, moro sepuh, mertua itu. Tiap hari raut muka mertua saya itu gak nyeneke belas. Jadi ternyata ada rumusnya. Kamu mau jadi waliullah pun, kalau kamu tinggal hidup satu rumah dengan moro sepuh, habis kamu. Ketemu cacatnya itu. Kamu itu ketemu cacatnya. Jikapun kamu waliullah. Benar. Itu penglihatannya ini kok bisa tembus kok. Bisa tembus. Begitu. Jadi memang pasti bermasalah. Dan gara-gara sederhana, lama-lama kan saya mangkal, moro tua kok ngayok ngene. Tapi setelah pakai Ki Ageng itu kita bisa jadi tahu, yang benar itu moro tua saya. Benar itu, benar bisa tuh loh. Wong dia itu membesarkan anak dari kecil dirawat sampai gede, habis itu dinikahi laki-laki yang belum patek bisa nyari uang. Yang benar itu dia marah, benar nggak? Yang salah itu kalau dia diam-diam saja, malah ramah lah, itu malah salah itu. Yang benar logikanya orang tua itu pendidikannya di ini kok nggak dikasih nafkah yang baik, ya marah. Tak didik dari kecil,
kok diopeni sak karepe dhewe. Marah itu. Jadi dengan penglihatan itu saya bisa menjangkau rasanya orang tua saya. Moro tua saya. Oh iya, yang benar itu moro tua saya. Bukan, jadi benar dia itu marah sama saya. Nah, akhirnya karena kita belum bisa memenuhi tuntutan orang tua saya tinggal dalam hati ditanamkan rasa minta maaf kepada orang tua. Ngapunten Bu, habis ini saya akan berusaha. Ya biar, ini selama ini belum berhasil, dia berhak untuk memarahi saya dan membenci saya. Itu sudah benar. Tapi kamu jangan balik memarahinya. Yang benar itu adalah, ya sudah, ditanamkan dalam dirimu saya minta maaf. Sambil pelan-pelan mengubah diri, memperbaiki diri, dan lain sebagainya. Kalau kamu tanamkan, keren sekali itu. Nanti ada banyak hal yang kita nggak lihat, tapi akhirnya jadi terlihat dengan ilmu ini. Kira-kira gitu. Ada banyak hal, dan itu bisa menyelamatkan banyak hal. Akhirnya damai ya tadi, raus damai tadi. Jikapun pada posisi saat marah, damai itu. Damai bener. Misalnya dikaburu istri gitu ya, dimarahi. Suaranya kalau manuk berkicau. Indah sekali ini misalnya gitu. Jadi bisa kayak gitu, dan itu memang harus dirasakan. Kalau jenengan belum merasakan, eman-eman itu. Nanti bisa menanggap keindahan-keindahan yang itu sebenarnya bisa kita tangkap, dan itu sudah benar. Gitu. Nanti yang paling bisa dituntut adalah kita. Jadi kita itu paling berdaulat atas diri kita. Jadi kamu nggak mungkin menuntut orang lain untuk berubah. Dan itu salah. Salah dalam pengertian ilmu yang objektif ini ya. Karena orang lain itu nggak mungkin mau berubah karena orang lain. Jadi maksudnya gini, dia nggak mau dipaksa-paksa. Dia mau berubah kalau dia mau berubah. Kalau enggak ya nggak berubah gitu. Jadi memang gitu, rumusnya begitu. Jadi akhirnya karena kamu nggak berdaulat atas orang lain, ubahlah dirimu sendiri. Nah, ternyata manusia itu sama. Karena kayak orang itu ternyata punya perasaan sama. Kok bojoku malah ya. Akhirnya dia menyesuaikan sendiri, dan itu kayak gitu. Makanya nanti ilmunya sampai jauh itu, bahkan kamu nggak boleh punya tuntutan orang lain berubah. Nanti di ilmu ini, kawruh jiwa ini. Cukup tugasmu itu memenuhi kromodongsonya dia, menyenangkan itu. Cuma gitu aja. Nanti tunggu keajaiban-keajaibannya. Berubah sendiri itu tanpa kita minta. Asal kamu ketat pada dirimu sendiri untuk berubah ya. Itu nanti pancaran perubahanmu itu kayak ngajak orang lain gitu loh. Karena dia itu ternyata juga manusia, persis seperti kita, yang punya perasaan, dia juga punya perasaan, kira-kira gitu. Jadi kayak ngikuti geraknya itu loh. Kalau nggak percaya, contoh, kamu pagi-pagi yang sudah beristri misalnya. Kamu tahu-tahu cowok misalnya, kamu nyapu sajalah. Nyapu, tiba-tiba jemur, kamu jemurin gitu ya, punya istrimu, jemurin. Nanti lah istrimu datang nanti. Tiga teh popi ya. Enak. Pasti gitu. Percayalah karena aku. Mesti ngono kuwi reaksinya, karena dia juga manusia, punya rasa. Kira-kira gitu. Nanti keajaiban gitu. Tapi nek kue awalnya, "Pono gak ini kopi?" Mana lah wes. Wis merengut wis. Piye? Kopi. Nah, kira-kira gitu latar konteksnya. Latar konteksnya kenapa Ki Ageng merumuskan pengetahuan yang baru, dan bahkan dia di beberapa buku kitab pelanggarnya itu bahkan bisa mendeteksi jebakan-jebakan keilmuan lama. Misalnya jebakan di zaman sekolah gaib, di zaman wali, zaman Sultan Agung, zaman Yosodipuro, zaman ini dia tuh bahkan kayak sudah punya rumusan gitu loh. Ini jebakannya di sini, ini jebakannya di sini, ini jebakannya di sini, gitu. Termasuk jebakan para kiai. Bahkan dia nyebut misalnya bahkan jebakan-jebakan yang biasanya bukan
aspeknya materi itu malah lebih mengerikan. Yang dia sebut sebagai jebakan di semat dan keramat. Ini yang biasanya nggak dideteksi oleh keilmuan normatif. Nah, Ki Ageng nanti memberi rumusan itu. Makanya nanti kalau masyarakat itu chaos, ruwet, pikirannya beruwet, itu pasti akan banyak muncul wali-wali baru. Percayalah. Karena itu proyeksi keinginan di dalam kita. Biar ada orang yang mengatasi yang lainnya gitu. Nanti kalau nggak ada, diwalikan itu. Dicari-cari. Karena biar dia bisa memaklumi kita. Ya saya kan bukan wali, nggak apa-apalah, curang-curang dikit gitu. Jadi sebenarnya itu pengen dikeluarkan dari permainan kita yang penuh pamrih ini. Walaupun sebenarnya dia juga penuh pamrih, tapi kok sudah mulai agak berbeda dikit. Nggak doyan kekuasaan, misalnya nggak doyan uang, dikeluarin aja, diwaliin aja. Itu bukan penghargaan itu mengeluarkan dia dari permainan. Ngeri toh, sakjane. Ya kita bukan nggak percaya wali, pasti ada lah. Cuma gini, ini nalar ininya. Dan itu nanti kita bisa mengenali dari keilmuan ini. Bisa sangat jeli. Dan godaan yang paling sublim, yang paling subtil itu ada di godaan pencarian berbuat baik, mencari pangkat dan keramat itu nanti. Itu paling susah itu. Kalau cuma materi gitu kan konangan toh. Oh, pamrihnya dapat uang, dapat apa itu. Dan itu biasanya yang dideteksi oleh keilmuan agama ya. Yang dua ini kadang agak nggak terlalu jelas gitu ya. Tapi nanti di sini ditunjukkan semuanya. Itu yang kedua soal Tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas. Apakah sama itu? Sebenarnya beda ya. Nah ini juga tazkiyatun nafas itu kan konsepnya membersihkan jiwa ya. Membersihkan jiwa. Nah di sini nanti bukan membersihkan, tapi hanya jadi gini, hanya nyawang karep kita. Sesuai rumus sifat-sifat keinginan maupun rasa kita, tinggal disawang aja nanti. Nanti kalau konangan motifnya, terus dia sembunyi, isin, karep itu ternyata isin. Jebule pamrih Irfan iki. Pengen terkenal bocah. Ngono iki bisa ngandani dhewe. Pengen rabi meneh. Misalnya gitu. Jadi konangan sendiri. Kalau sudah konangan, makanya saya senangnya sama Ki Ageng itu, kalau rumusannya tasawufnya kira-kira gini, bukan kita berusaha mencoba berbuat ikhlas, bukan. Nanti kamu gagal terus itu. Tapi mendeteksi ketidakikhlasan kita. Nah, metodenya negatif. Apik menurutku. Daripada kamu mengusahakan ketulusan tertentu, mending kamu mendeteksi pamrih-pamrihmu sendiri. Yang itu pasti muncul terus-menerus. Detik by detik pamrih itu. Tinggal dikenal, pamrih. Pengen dipuji, pengen dianu gitu. Nanti konangan sendiri. Nah, terus akhirnya sembunyi kan. Akhirnya kalau kita nggak mengusahakan keikhlasan, nanti keikhlasan itu akan muncul sendiri setelah kita mendeteksi pamrih-pamrih ini. Jadi metodenya negatif. Itu menurut saya lebih keren gitu. Daripada nanti kalau kamu misalnya nanti kamu merasa bersalah terus karena ini kok nggak pernah ikhlas saya ini. Akhirnya marah-marah sama diri sendiri terus. Akhirnya marah jadi buletan lagi, buletan terus. Nah ini kayak metodenya ini unik. Tapi tujuan yang ingin dicapai, saya itu banyak membanding-bandingkan, bahkan dulu sempat diskusi banyak dengan Pak Yai Jadul. Tiap hari ketemu itu ngomongin ini. Itu bahkan nanti kesimpulan-kesimpulannya itu yang ingin dicapai oleh ahwal-ahwal di dalam tasawuf pertama. Kedua, makom-makom yang ditetapkan di Al-Quran. Misalnya tentang kolbun salim, tentang macam-macam banyak hal. Yang itu kalau agama tidak menyediakan kita cara menuju ke sana, Ki Ageng menyediakan caranya. Praktis. Dan bisa diterapkan. Maksudnya langkah-langkahnya itu jelas. Misalnya kowe ning agama, kowe kon sabar. Caranya gimana? Ayo coba ada yang bisa jawab. Nah, di sini ada.
Kira-kira gitu. Ada caranya. Ada caranya step by stepnya karena kita mengenali karakter kedirian kita dari mulai pikiran kita, keinginan kita maupun kita menggunakan itu agar sampai kepada keadaan-keadaan itu. Dan memang nanti kesimpulan-kesimpulannya misalnya apa yang disebut sebagai raos langgeng misalnya itu. Keadaan kita yang transenden. Persis seperti kayak wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau kamu pengen mentransendensi waktu itu nanti kamu harus menafikan dirimu, diri kecilmu. Kalau dalam bahasa Ki Ageng kromo dongsomu. Kalau kromo dongsomu mati, nanti kamu pasti langgeng sendiri, merasa dirimu tidak lagi terpengaruh oleh masa lalu maupun masa depan. Kamu lupa akan ke masa laluanmu maupun ke masa mendatanganmu. Kamu ada dalam kondisi kesekarangan terus-menerus. Kamu tidak lagi mikir mati karena kamu tiap hari berbuat sesuatu untuk orang lain. Terus-menerus, karena kamu berbuat baik terus-menerus, kamu itu nggak peduli lagi. Bahkan nggak menyesali masa lalu, nggak mengkhawatirkan masa depan. Karena di duniamu itu kamu selalu dalam kesekarangan terus-menerus. Raos langgeng, wal asr, demi waktu. Dan ini nanti rumus-rumusnya ketemu di Al-Quran, di tasawuf misalnya gitu-gitu. Begitu nggih, kira-kira. Mungkin itu anulah pantikan awal untuk agar teman-teman terangsang dan kemudian nanti lanjut gitu. Lanjut. Soalnya ini harus pelan-pelan. Aku janjane banyak teman-teman tadi bertanya itu di sana. Ini lagi kenalan yang awal. Yang penting kenal si Saidi gitu. Gitu Mas Dul, nggih. Nggih, matur suwun sangat. Tepuk tangan teman-teman. Kita di penghujung acara atau di diskusi ngaji kita sebenarnya masih ada satu pertanyaan titipan dari penggemar Mas Irfan dari Jakarta ini, tapi karena mengingat enggak apa-apa. Sekalian closing statement. Oke, siap. Kak tanyain ada Mas Dahri ini titip ikut dari Jakarta. Ini Mas, perihal susah senang tadi Mas, kira-kira untuk menentukan sikap kita terhadap susah dan senang tadi yang paling mendasar apa nggih? Agar kita bisa menerima susah dan senang tersebut. Apakah dengan bersikap pembiaran terhadap realitas itu juga bisa menuju kepada penerimaan susah dan senang? Gitu pertanyaannya. Monggo Mas langsung dijawab aja. Ya gini, nanti sesi berikutnya kita akan belajar karakter satu rasa. Rasa itu sebenarnya kalau Ki Ageng cuma bagi dua, susah sama senang, kira-kira gitu. Susah senang itu maksudnya ini pengelompokan umumnya. Jadi misalnya perasaan senang itu misalnya ya nyaman, nggak terganggu, tentram. Jadi kayak jenis-jenis itu dikelompokkan dengan sebagai rasa senang. Nah rasa susah itu nanti marah, terganggu, jengkel dan lain sebagainya ya. Ini disebut rasa susah. Nanti itu seluruhnya nanti dikelompokkan ini. Nah, sebenarnya ini nanti di rumus berikutnya misalnya rasa senang itu gara-garanya apa? Keinginan terpenuhi. Rasa susah itu munculnya karena apa? Karena keinginan nggak terpenuhi. Cuma gitu aja sebenarnya. Nanti kalau nggak terpenuhi, ya nanti dia mungkret. Sampai terpenuhi gitu. Jadi pasti senang. Jadi kamu nggak usahakan pun nanti senang. Makanya ini saya kasih contoh sederhana. Orang yang miskin itu bisa nanak nasi gitu ya. Itu senang gitu. Begitu juga orang kaya itu nanti bisa mendirikan perusahaan itu senang. Senangnya itu sama-sama hak, sama-sama benar. Bukan setengah senang, setengah susah, enggak. Ya pokoknya senang, full, utuh. Jadi sama sebenarnya posisinya. Karena kebetulan yang sana keinginannya gede, yang sini keinginannya kecil gitu. Jadi senangnya sama. Jadi nanti makanya orang itu nanti mulur terus. Ya cuma isinya cuma senang susah tadi. Kira-kira gitu. Senangnya itu sama, kira-kira gitu. Dan pasti makanya orang kadang-kadang merasa itu orang miskin tuh nggak bisa senang. Salah, fall.
Itu pasti nanti seneng kok. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya setiap penderitaan itu bisa di apa ya? Bisa ditanggung oleh manusia, pasti. Nggak ada penderitaan yang tidak bisa ditanggung manusia. Pasti itu. Asal ya normal itu. Nek wis rodok parah lah kuwi wis berarti penyakit jiwanya sudah parah. Tapi secara normal itu setiap penderitaan pasti bisa nih. Bahkan jika waduh aku udah kuat misalnya gitu. Ulah gitu loh, masih bengok-bengok dan kuat. Jadi pasti kuat. Misalnya dilindes sikilnya dilindes mobil gitu. Kan ya kuat kan? Nah, tinggal bengok. Sakit. Paling banter semaput. Ya kan? Semaput kan ya tetap kuat kan, nanti kan bangun lagi toh. Paling banter penderitaan itu apa? Mati. Ya tinggal mapan mati. Ya toh, sebenarnya loh ya. Tapi gara-gara nanti ciptaan realitas mental itu membuat kita merasa nggak kuat. Gitu kira-kira gitu. Padahal fakta objektifnya sebenarnya sangat ringan. Sangat ringan. Jadi nggak mungkin ini. Ini pasti kenapa jadi berat? Kenapa jadi susahnya banget dan agak senang itu gara-gara tadi. Penciptaan kenyataan mental tadi akhirnya membuat dia ini senang banget, ini agak sunang gitu. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Gara-gara itu ciptaan ini kita sendiri sehingga ada yang sangat senang seolah-olah gitu. Setengah senang, seperempat senang, seperdelapan senang, kira-kira gitu ada kayak gitu. Padahal kan realnya sebenarnya fakta itu utuh di dalam diri kita. Ya senang susah gitu aja. Cuma karena kita punya gagasan tentang konsep bahagia, tentang konsep sengsara, akhirnya kemudian kesenangan itu seolah-olah bisa besar gitu. Kita rasanya senangnya minta ampun gitu. Kita menganggapnya besar gitu ya. Itu mungkin Sudah. Ya gitu. Bocorannya begitu. Ya. Senang. Nah, mungkin ini di akhir ini semoga ini bermanfaat ya untuk teman-teman. Semoga nanti saya istiqomah begitu. Soalnya kan semoga lanjut nanti biar kita bisa pelan-pelan memahami ilmu ini gitu ya. Dan itu mungkin seperti yang saya rasakan insya Allah banyak manfaatnya gitu. Semoga ini bisa berlanjut. Begitu dari saya, terima kasih. Saya minta maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Mas Irfan atas waktunya, ilmunya dan materi yang telah disampaikan. Kita tutup dan terima kasih banget untuk teman-teman semua yang alhamdulillah masih bersedia sampai jam 12 masih penuh dan masih menikmati. Teman-teman yang ada yang offline maupun yang online ada 25 atau terakhir segitu. Berapa Mas? 28. Wah, ternyata peminatnya banyak Mas. Ini teman-teman Buku Langgar Dutko, Kaliopak semuanya, semoga apa yang kita pelajari malam ini benar-benar ada nilai manfaatnya untuk diri kita, untuk membantu kita mengenali diri kita masing-masing dan pada akhirnya bisa kita aktualkan, implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut di Selasa depan atau nanti ada info selanjutnya dari kita untuk ngaji-ngaji selanjutnya. Yang pasti Ngaji Dewa Ruqyah adalah forum yang terbuka dan semoga kita mendapatkan manfaat di malam hari ini. Gitu. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya dan teman-teman Kaliopak kalau ada kurang lebihnya. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama ya teman-teman ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.